Salam sejahtera, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga akan mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Percayalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya, kita satu dulu. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah diri. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Namun ada baiknya kita awali sebuah pujian yang mengingatkan kita Tuhan Maha Besar, Yesus Kristus ajaib. Ia sudah mengorbankan tubuhnya, jiwanya, sampai nyawanya demi kita. Dan kita harus puji Tuhan dalam hidup ini. Katakanlah, sungguh ajaib anugerah kita. Kepastian untuk kita bersama-sama saat ini menyatu dengannya sampai kapanpun. Jadikan Kristus sebagai juru selamatmu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, terimalah firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Demikian dituliskan di sana. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Dungi dibigina sida maswarani debata Jehovah namidang-edang diporlaki diharoroni alugo Maria potari gabi martabuni masyadam do jolmanai diholak-kolang nihau akan diporlaki maradu pupuhi debata Jehovah. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Sehat? Bahagia? Saya pastikan saudara sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara selalu bahagia. Dan teruslah menyatu dengan Tuhan dan mengambil hikmat terbesar dari firman Tuhan setiap harinya.
kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Saudaraku yang juga saat ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami ucapkan happy wedding anniversary, selamat ulang tahun perkawinan. Bahagia selalu bersama anak, istri, juga cucu-cucu, diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudaraku yang masih bergumul dalam banyak hal, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh, kami mohonkan, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyesal, dan jangan menjauh dari Tuhan. Tapi saudara harus semakin dekat dan percaya pada Tuhan. Yesus, Tabib yang agung, pasti akan datang melawat saudara dan menyembuhkan segala penyakit saudaraku. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh saya bertanya? Dan silakan jawab dalam hati masing-masing. Menurut saudara, sebenarnya apa itu dosa? Ayah duduk setahe. Yang kedua, mengapa manusia senang dan cenderung berbuat dosa? Dan itu terjadi bukan hanya satu kali satu hari, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan setiap jam. Bukan setiap jam saja, setiap menit, bukan 1 menit saja, setiap detik manusia melakukan dosa. Tanpa melihat waktu pun, tanpa melihat tempat, manusia berani melakukan dosa. Mengapa? Nah, itu yang harus dijawab. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah itu dosa? Tapi yang pasti menurut hemat kami, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, pemberontakan kepada Allah. Dosa adalah pemenuhan pada keinginan diri, keinginan hati, keinginan nafsu, tanpa berpikir efek, pengaruh, akibat dari dosa yang dia lakukan. Manusia cenderung melakukan dosa karena dosa itu enak. Dosa itu sangat menggiurkan. Dosa itu nikmat sekali. Dan tanpa saya sadari, dosa itu telah menghancurkan saya, menjerumuskan saya, dan membawa saya pada kematian. Tapi saya tidak berpikir jauh tentang itu. Saya hanya mau keinginan saya terpenuhi, nafsu saya terpenuhi. Ternyata itu sebuah dosa yang benar-benar mengancam hidup saya. Saudara, pada zamannya, pada penciptaan dulu, penciptaan alam semesta, bumi dan seisinya, termasuk manusia yang pertama, yang disebut dengan Adam, Tuhan telah memberikan yang terbaik. Setelah menghembuskan napas kehidupan kepada manusia pertama itu, Adam bahagia sekali. Tuhan pun bahagia karena telah ada manusia yang akan menghuni dunia ini. Tapi hari berlalu, tampaknya Adam kurang bahagia. Ia sering tidur sendiri, jalan sendiri, duduk sendiri. Ya, apa yang dilakukannya sendiri. Boleh dalam kesimpulan dikatakan, Adam kesunyian atau kesepian. Wah, Allah pun tidak tega melihat itu dan tidak mau risiko berat akan dialami oleh Adam tanpa pendamping. Maka Allah pun menciptakan perempuan baginya. Saat dia tertidur, ia ambil satu tulang rusuknya dari sebelah kiri. Lalu Allah pun menghembuskan napas kehidupan dan hiduplah. Dan
tampaklah seorang perempuan cantik yang akan mendampingi Adam. Ia disebut atau dinamai Eva atau Hawa. Sekarang keduanya tampak bahagia, kemana-mana berdampingan, duduk bersama, berjalan bersama. Ya, mereka di kebun, tiada yang melarang. Mereka menikmati semua di tangan Firdaus yang disiapkan Tuhan. Dan tentunya tidur pun mereka bersama. Begitu bahagianya manusia. Tapi satu ketika Allah berikan sebuah perintah. Hai manusia, semuanya yang kuberikan padamu yang di bumi ini, bahkan yang ada di taman Firdaus, taman Eden ini, silakan nikmati. Hanya satu permintaanku, kata Tuhan. Apakah itu? Jangan sekali-sekali mengambil buah pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman Eden ini. Hanya itu saja. Awalnya manusia itu mau dan tunduk. Mereka mendengar perintah itu. Dan benar, Allah pun membiarkan manusia itu menjalani kehidupannya. Tapi tak kala Adam dan Hawa berjalan-jalan, mereka takjub bahwa benar di tengah taman itu ada sebuah pohon. Tapi pohon itu disebut dengan pohon kehidupan di Alkitab. Pengetahuan yang baik dan benar, yang jahat, yang buruk. Tapi yang pasti itu adalah sebuah pohon kehidupan. Dan mereka takjub, wah, ulini Hawa, begangi perbuina, sampai mata mereka, hati mereka takjub. Mata mereka terus menatap buah itu, sangat menawan, menggerakkan, dan benar-benar sepertinya menarik hati mereka untuk mengambilnya. Lalu mereka pun mencoba mendekati, tapi tiba-tiba, tapi Tuhan melarang ini. Tidak boleh kita sentuh, apalagi mengambil, dan apalagi kita memakannya, kata Adam. Tapi ada suara iblis mengatakan, ambillah, ambil. Tidak apa-apa, kata iblis itu. Lalu Hawa, istrinya itu pun tidak bisa menguasai hatinya. Dan ia lupa perintah Tuhan. Ya tidak apa-apalah. Ya sudah, satu buah aja kita ambil. Dengan beraninya dia mengambil buah pohon itu. Lalu memakannya dan berikan kepada Hawa. Dua-duanya pun memakan buah kehidupan, buah yang dilarang Tuhan diambil itu. Maka saat itu marahlah Tuhan, bagaikan angin yang merembus keras. Suara Tuhan pun datang bagi mereka. Makuling masuk di bata mengidang-idang di porlaki, dan mereka pun tersentak dan takut ketika Tuhan menyuarakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Di dia dong. Maka mereka menjawab, kami bersembunyi. Dalam renungan ini dikatakan, dun dibikin sida suar debata jauh benamidang hidang di porlaki di haroni alu Maria potari gai martabuni ma si Adam dok jolmanai di holak kolang di hau akan di porlaki. Takut mereka bersembunyi. Nama saya marah kami. Mereka mengaku, siapa yang melakukan itu? Lalu Adam menjawab, istri yang kau kasih itu, perempuan itu. Tuhan pun marah. Hai Hawa, siapa yang menyuruh kau melakukan itu? Ular itu. Sekarang Tuhan pun marah, betul-betul marah, dan menghukum. Adam dihukum akan menjadi manusia yang paling susah, bekerja tiap pagi, tiap hari, akan mencari nafkah sampai keringatan, sampai tidak tahu dia pagi siang malam untuk bekerja demi keluarga.
Dan kepada perempuan itu, Tuhan berkata, saat kau mengandung di tubuh kau, iku kaciti lalaumu. Dan pada ular itu Tuhan marah juga. Sebagai hukuman, dulu ular itu kan kakinya seperti buaya, ada 4. Tuhan pun memotong semua kakinya. Gabi macir mauluki, merhiti butuhana mibana, merdalan. Jalakan lupa cupang do pasir, ribahan ni pasir lima butuhani. Las 10 mati di sini. Dedahulani, merupakan cupang do colma, maka manusia akan berupaya memukul kepalanya. Saudara, akibat dosa, maka manusia mendapat hukuman, bahkan manusia mati. Saudara, apa yang kita lakukan tentang ini semua? Cerita Alkitab ini menguatkan kita dan menyarankan kita agar selalu sujud, tunduk, setia, taat pada Tuhan, dan jangan pernah melakukan dosa di hadapannya. Jangan menjadi pecundang dan jangan memberontak di hadapan Tuhan. Berlakulah yang baik di hadapan Tuhan supaya saudara diberkati. Lakukanlah semuanya dengan sukacita, kehendak Tuhan yang lakukan. Jangan kehendak duniawi, jangan lagi lakukan dosa. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami siap melakukan segala sesuatu untuk